Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Putri Amanda di sini akan menjelaskan mengenai multimedia pembelajaran. Yang mana secara lengkapnya dalam satu lembar itu seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui PowerPoint. Jadi, multimedia pembelajaran ini terdapat makna multimedia sebelum tahun 1980, makna multimedia setelah tahun 1980, komponen multimedia, manfaat multimedia, pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Yang pertama itu makna multimedia sebelum tahun 1980. Yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian itu ada makna multimedia setelah tahun 1980, yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Jadi, definisi setelah tahun 1980 ini lebih menekankan pada multimedia sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi teks, grafik, suara, video, dan animasi. Selanjutnya itu ada komponen multimedia, yaitu ada teks, grafis, foto, gambar, audio, video, dan animasi. Selanjutnya ada manfaat multimedia. Manfaat multimedia yang pertama menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, memperbesar benda kecil yang tidak ditangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kelima, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Yang selanjutnya itu ada pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya. Yang pertama itu ada multimedia linier. Multimedia linier ini adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Dan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, multimedia interaktif ini terdapat strategi penyajian multimedia interaktif, level interaktivitas, karakteristik multimedia interaktif. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang strategi penyajian multimedia interaktif. Strateginya itu ada tutorial. Jadi, tutorial itu adalah bimbingan yang disediakan yang bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri siswa. Selanjutnya itu ada simulasi. Simulasi ini adalah suatu peniruan sesuatu yang nyata dengan keadaan sekeliling. Selanjutnya itu ada drills. Drills ini adalah cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa, sehingga siswa memperoleh suatu keterampilan tertentu. Selanjutnya itu ada games, yaitu bentuk permainan yang terstruktur yang dalam konteks ini digunakan sebagai media pendidikan. Selanjutnya itu ada level interaktivitas, ada hypermap, respon feedback, drag and drop, control game, kontrol simulasi, navigasi video, navigasi audio, kontrol animasi, navigasi halaman, kontrol menu, atau link.
Selanjutnya itu ada karakteristik multimedia interaktif, yaitu yang pertama, interaktivitas memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang kedua, dari segi konten didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang ketiga, dari segi konten didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Dan yang terakhir, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Jadi, multimedia interaktif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linier. Multimedia interaktif hierarki itu adalah pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Oke. Selanjutnya, multimedia interaktif non-linier, yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.